Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengeksekusian yang dilakukan oleh seorang pria muda kepada pacarnya. Peristiwa mengerikan itu terjadi ketika pasangan tersebut sedang menikmati waktu liburan di sebuah apartemen sewaan. If you like this vlog, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Into a serviced apartment in Indiranagar with her male friend. Bagaimana cerita selengkapnya dan apa motif si pelaku melakukan hal keji itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara India, hiduplah seorang wanita bernama Maya Gogoi yang berusia 19 tahun. Maya berasal dari kota Guwahati yang berada di negara bagian Assam, India. Di kota Guwahati, Maya tinggal bersama nenek, paman, dan adik perempuannya. Orang tua Maya telah lama meninggal dunia saat Maya masih kecil. Sejak orang tuanya meninggal, dia dan adiknya dibesarkan oleh sang nenek. Di pandangan neneknya, Maya ini merupakan seorang anak yang pintar dan sangat bertanggung jawab. Maya rajin mengerjakan pekerjaan rumah, tak pernah membantah perkataan neneknya, dan selalu berusaha untuk mengurangi beban neneknya. Sejak kecil, Maya terlihat lebih dewasa dari anak-anak seusianya. Dia merasa harus bertanggung jawab atas hidupnya dan juga adik perempuannya. Dia tak ingin menyusahkan neneknya dan selalu berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu sekitar tahun 2021, Maya pergi merantau ke kota Bengaluru bersama sang adik. Maya pergi dengan harapan bisa membangun kehidupan yang lebih baik di sana. Dengan berat hati, dia harus meninggalkan sang nenek di kampung halamannya. Begitu sampai di kota Bengaluru, Maya langsung mencari suatu pekerjaan. Awalnya dia mengambil pekerjaan serabutan. Selain itu, untuk mengisi waktu luangnya, dia juga membuat video-video vlog yang diupload ke akun YouTube-nya. Di akun YouTube-nya tersebut, Maya kerap kali memperlihatkan kesehariannya di kota Bengaluru. Dia juga memberikan beberapa tips tentang dunia kecantikan seperti make up dan perawatan rambut. Setelah beberapa bulan bekerja serabutan sambil membuat video, Maya akhirnya memiliki suatu pekerjaan tetap. Dia diterima di sebuah perusahaan swasta dan membangun karirnya di sana. Setelah beberapa lama bekerja, Maya langsung disukai oleh teman kerjanya. Kepribadiannya yang baik dan ceria membuat orang-orang di sana senang bekerja dan berteman dengannya. Selain itu, Maya juga lugas dan bertanggung jawab, sehingga pekerjaannya selalu selesai dengan rapi. Maya sudah memiliki banyak teman dan pekerjaan tetap. Hidupnya sudah stabil dan ia berhasil menghidupi adik kandungnya. Namun, di tengah semua pencapaian itu, Maya merasa masih ada yang kurang dalam hidupnya. Dia ingin memiliki seorang kekasih, seseorang yang nantinya akan menyayangi dirinya dan akan selalu ada untuknya. Karena hal itu, Maya pun mulai menginstal sebuah aplikasi pencarian jodoh yang bernama Bumble. Singkat cerita, pada bulan Maret tahun 2024, melalui aplikasi Bumble, Maya berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Araf Harni yang berusia 21 tahun. Mereka memulai suatu percakapan melalui chat dan langsung merasa cocok satu sama lain. Karena kecocokan itu, mereka pun memutuskan untuk segera bertemu. Pertemuan keduanya terasa sangat hangat dan menyenangkan. Araf langsung terpikat dengan kepribadian Maya yang ceria serta parasnya yang sangat cantik. Maya juga langsung menyukai Araf. Dia merasa kalau Araf ini sangat perhatian dan penuh dengan kasih sayang. Setelah lama dekat, keduanya pun memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan asmara. Di samping itu, seperti halnya Maya yang merupakan seorang perantau, Araf ini juga bukan merupakan warga Bengaluru. Saat itu, dia hanya sedang berlibur di kota Bengaluru tersebut. Araf berasal dari negara bagian Kerala, sebuah negara bagian yang berada di India Barat Daya. Di Kerala, Araf tinggal bersama kakeknya. Namun berbeda dengan orang tua Maya yang sudah meninggal dunia, kedua orang tua Araf masih hidup. Sayangnya orang tuanya ini telah bercerai saat dia masih kecil. Setelah orang tuanya bercerai, Araf dibawa oleh ibunya. Ibunya menikah lagi dan dia pun tinggal bersama ibu dan ayah tirinya.
Jika kita melihat secara sekilas, keluarga Araf ini sudah kembali utuh. Dia memiliki seseorang yang bisa dijadikan sebagai sosok ayah. Tetapi sayangnya, kehidupan Araf tidaklah selancar itu. Ibu dan ayah tirinya sering bertengkar dan hal itu kerap kali membuat Araf menjadi tersiksa. Pertengkaran itu pada akhirnya membuat sang ibu bercerai untuk kedua kalinya. Sesudah perceraian dengan ayah tirinya itu, sang ibu mulai sering bergonta-ganti pasangan. Sementara Araf semakin dilanda rasa tertekan. Ibunya tidak memperhatikannya dan hanya peduli dengan kesenangannya sendiri. Karena keadaan itu, Araf memutuskan untuk meninggalkan sang ibu dan dia memilih untuk tinggal dengan kakeknya. Ketika sudah tinggal bersama sang kakek, dia berharap dia bisa membuka lembaran kehidupan yang baru. Namun sayangnya, kepribadiannya ternyata telah terbentuk dan hal itu sulit untuk diubah. Baik di sekolah maupun di rumahnya, Araf dikenal sebagai anak yang pendiam dan sulit untuk bergaul. Dia tak memiliki teman dan sering menyendiri. Kesendirian Araf ini berlangsung sampai dia menginjak usia dewasa. Begitu memasuki dunia perkuliahan, Araf masih kesulitan untuk bersosialisasi dan ia juga tidak memiliki nilai akademik yang cukup bagus. Puncak kesedihan Araf adalah ketika dia gagal di semua ujian mata kuliahnya. Saat itu, Araf merasa seperti kehilangan arah dan juga tujuan hidup. Sejak kejadian itu, Araf pun memutuskan untuk pergi ke kota Bengaluru untuk mencari suasana baru. Kemudian seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Araf pergi ke kota Bengaluru dan bertemu dengan Maya Gogoy di sana. Pertemuannya dengan Maya ini membuat Araf menjadi lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Araf merasa bahwa akhirnya ada seseorang yang memperhatikan dan peduli pada dirinya. Lalu setelah menjalin hubungan dengan Maya, Araf pun mulai berpikir untuk tinggal di kota Bengaluru. Dia langsung mencari suatu pekerjaan di kota tersebut. Sayangnya pencarian ini tidak memberikan hasil yang baik. Araf tak kunjung mendapatkan pekerjaan dan uang yang dikirim oleh kakeknya sudah hampir habis. Karena hal itu, Araf pun terpaksa kembali ke kampung halamannya. Araf dan Maya memulai hubungan jarak jauh. Hubungan ini awalnya berjalan dengan baik. Komunikasi mereka lancar dan mereka selalu memberikan kabar setiap harinya. Namun, lama-kelamaan hubungan ini mulai mendapatkan masalah. Maya semakin sibuk dengan pekerjaannya. Waktunya banyak tersita di kantor sehingga waktu untuk Araf menjadi berkurang. Hal ini membuat Araf menjadi sedikit marah. Araf selalu mengeluh bahwa Maya tidak memperhatikannya lagi. Tak hanya itu, Araf juga sering kali cemburu dengan teman-teman Maya di kantornya. Dia merasa Maya terlalu populer dan dikelilingi banyak pria. Dia merasa takut Maya akan jatuh cinta kepada pria lain dan meninggalkan dirinya. Selain itu, Araf juga tidak menyukai kegiatan Maya sebagai vlogger. Dia tak ingin Maya membagikan kecantikannya dengan pria-pria lain di luar sana. Dia merasa semakin banyak pria yang mengenal Maya, semakin banyak pula nantinya saingan dirinya. Setiap kali Araf mengeluh, Maya selalu mencoba untuk menenangkannya. Dia akan mengatakan bahwa dirinya hanya menyayangi Araf dan tak peduli dengan pria lainnya. Maya berkata tak ada yang perlu ditakutkan, karena dirinya tak akan pernah meninggalkan Araf. Namun tetap saja, keluhan Araf tak juga berhenti. Dia terus mengomentari kegiatan Maya dan juga mencurigai teman-teman Maya. Karena merasa kesal melihat Araf yang tak juga berubah, sehingga mereka pun menjadi sering bertengkar. Meski pertengkaran sering terjadi, Maya tak ingin memutuskan hubungannya dengan Araf. Dia merasa Araf bersikap seperti itu karena mereka sedang menjalin hubungan jarak jauh. Maya berpikir jika nantinya mereka kembali tinggal di kota yang sama, Araf tak akan bersikap seperti itu lagi. Maka dari itu, Maya berusaha mencari pekerjaan untuk Araf di kota Bengaluru. Setelah beberapa minggu mencari loker ke sana kemari, Maya akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan untuk pacarnya. Pada bulan November tahun 2024, Maya menyampaikan kabar ini kepada Araf. Dengan perasaan senang, Araf kembali ke kota Bengaluru. Dia menyewa sebuah rumah di kota itu dan langsung mulai bekerja di kantor yang sama dengan Maya. Tinggal di kota yang sama ternyata tak menyelesaikan masalah Araf dan juga Maya. Araf masih saja cemburu dan tak suka dengan teman-teman Maya. Kecemburuan Araf ini bahkan menjadi lebih parah karena Araf bisa melihat bagaimana Maya berinteraksi dengan teman-teman lelaki di kantornya.
Melihat interaksi itu secara langsung membuat Araf menjadi lebih posesif. Terlebih Araf juga merasa rendah diri karena dia memiliki latar belakang yang berbeda dan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pria-pria di kantor Maya. Keadaan ini membuat ketakutan Araf akan kehilangan Maya menjadi lebih besar. Dia pun mulai berpikir bagaimana caranya supaya Maya tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Setelah beberapa lama berpikir, Araf pun mendapatkan sebuah ide. Pada suatu hari, Araf mengajak Maya untuk berbicara. Dalam obrolan itu, Araf mengusulkan kepada Maya untuk tinggal bersama-sama. Dia mengatakan bahwa dengan tinggal bersama, mereka bisa memiliki lebih banyak waktu untuk satu sama lain. Ajakan ini cukup membuat Maya merasa kaget. Maya sempat bingung bagaimana harus menanggapi ajakan pacarnya itu. Setelah berpikir sebentar, Maya pun akhirnya menolak permintaan Araf dengan halus. Maya menjelaskan bahwa dirinya merasa masih terlalu muda untuk tinggal bersama seseorang. Dia juga mengatakan kalau dia masih tinggal bersama adiknya. Maya tak bisa meninggalkan adiknya untuk hidup sendirian. Dia juga merasa keluarganya pasti tidak akan mengizinkan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Maya menjelaskan itu semua dengan berhati-hati karena tak mau Araf merasa sakit hati dengan penolakannya. Dia juga takut Araf akan merasa marah kepada dirinya. Kemudian reaksi yang diberikan Araf cukup membuat Maya merasa heran. Setelah mendengar penjelasannya, Araf ternyata hanya mengangguk dan tidak mengungkit hal itu lagi. Dia menerima penolakan Maya dan tidak berkomentar sama sekali. Maya sedikit bingung dengan reaksi ini. Namun kemudian Maya berpikir kalau Araf sudah tak lagi cemburu dan sudah menjadi lebih dewasa dalam menyikapi suatu masalah. Tak lama setelah pembicaraan mereka itu, Araf tiba-tiba mengajak Maya untuk pergi berlibur. Karena harus bekerja dan tak bisa pergi jauh, dia pun mengusulkan untuk menginap di sebuah apartemen sewaan di kota Bengaluru. Ajakan Araf itu sedikit membuat Maya merasa senang. Dia langsung menyetujuinya dan mulai menyiapkan barang-barang untuk liburan. Kepada keluarga dan adiknya, Maya mengatakan kalau dirinya ada suatu acara kantor dan akan menginap di luar tempat tinggalnya selama beberapa hari. Dengan perasaan senang, Maya membayangkan akan menghabiskan waktu liburan bersama Araf. Singkat cerita, tibalah harinya pada tanggal 23 November tahun 2024 sekitar pukul 12:30 siang hari. Araf dan Maya datang ke sebuah apartemen yang telah mereka sewa untuk beberapa hari. Pasangan itu masuk dengan wajah cerah dan dipenuhi dengan senyuman. Saat itu Maya benar-benar terlihat sangat bahagia. Dia sama sekali tidak mengetahui kalau Araf telah memiliki sebuah rencana buruk yang telah dipersiapkannya sebelumnya. Begitu masuk ke dalam kamar, mereka berbincang sebentar. Tak lama kemudian, Maya masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, Maya keluar dari kamar mandi dan pergi ke kamar tidur. Di sana, Araf sudah duduk di pinggir tempat tidur. Dia duduk diam sambil menunggu Maya. Maya langsung menghampiri Araf dan duduk di sampingnya. Sesudah duduk di samping Araf, Maya langsung mengatakan betapa senangnya dirinya telah bisa bersama Araf saat itu. Dia berterima kasih dan memuji kebaikan Araf. Namun, belum sempat Maya selesai berbicara, Araf memotong perkataan Maya dengan langsung kembali mengajak Maya untuk tinggal bersama. Pertanyaan itu membuat Maya terdiam sesaat. Namun kemudian, dia langsung menolak ajakan Araf. Penolakan itu seketika membuat Araf marah. Dan tanpa aba-aba, Araf langsung menjambak rambut Maya dan membenturkan kepala Maya ke tembok dengan sekuat tenaganya. Serangan tiba-tiba dari Araf itu tak bisa dihindari oleh Maya. Benturan di kepalanya membuat Maya pusing dan hampir kehilangan kesadarannya. Dengan sisa tenaganya, Maya mencoba melepaskan tangan Araf dari rambutnya. Namun, tenaga Maya tak sebanding dengan Araf. Araf masih mencengkram kuat rambut Maya dan menarik Maya kembali ke arah ranjang. Araf kemudian melemparkan tubuh Maya ke atas tempat tidur. Setelah itu, Araf langsung mengambil sebuah pisau yang sudah disiapkan sebelumnya dari dalam tasnya. Lalu tanpa ragu, Araf kembali naik ke atas kasur dan langsung menusuk tubuh Maya secara bertubi-tubi. Serangan itu lagi-lagi tak bisa dihindari oleh Maya. Dadanya terasa sakit dan cairan merah tak henti-hentinya keluar dari lukanya. Maya hanya bisa berbicara memohon kepada Araf untuk menghentikan serangannya. Namun suara Maya sama sekali tak didengar oleh Araf. Serangan Araf tak juga berhenti sampai kepada satu tusukan pamungkas yang mengenai dada Maya.
Luka di dada itu membuat tubuh Maya terasa semakin lemas. Rasa sakitnya terasa sangat kuat dan tak tertahankan. Hingga akhirnya Maya pun mengembuskan nafas terakhirnya. Lalu setelah melihat tubuh Maya tak bergerak, Araf melempar pisau ke sembarangan arah. Kemudian dia mengambil sebuah selimut yang berwarna kuning dan menutupi tubuh Maya dengan selimut itu. Begitu selesai menutupi tubuh Maya, Araf berjalan ke ujung tempat tidur dan duduk di atas lantai. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan sebuah korek, dan dalam kesunyian itu, Araf merokok tepat di sebelah jasad Maya. Secara mengejutkan, selama sekitar 3 hari, Araf hidup bersama jasad Maya. Dia tidak pernah keluar dari apartemen dan beraktivitas hanya di dalam saja. Terkadang dia merokok di samping jasad Maya. Dia berpikir tentang apa yang ia harus lakukan kepada jasad Maya, atau apakah dirinya juga harus pergi menyusul Maya. Namun semua pikiran itu mengabur dan pada akhirnya Araf tidak melakukan apa-apa kepada jasad Maya. 3 hari berlalu di tanggal 26 November tahun 2024. Sekitar pukul 1 dini hari, Araf pergi meninggalkan apartemen sewaan itu. Dia mematikan handphonenya dan meninggalkan semua barang miliknya begitu saja. Dia memanggil sebuah taksi di depan apartemen, kemudian kabur dari kota Bengaluru. Lalu, di siang harinya, staf apartemen sewaan itu mencium suatu bau yang tak sedap. Dia mencari sumber bau itu dan sampailah dia ke kamar yang disewa oleh Araf. Kamar itu ternyata tidak terkunci. Karena merasa penasaran, dia pun langsung masuk ke dalam kamar dan memeriksa ada apa di dalam sana. Dan seketika, dia langsung terkejut ketika melihat jasad seorang wanita yang dipenuhi cairan merah dan ditutupi sebuah selimut kuning. Sambil berteriak histeris, dia langsung meninggalkan kamar itu. Begitu sampai di bagian administrasi, dia langsung melaporkan hal ini kepada staf lain, dan mereka pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Tak lama kemudian, polisi pun sampai di TKP dan langsung mengevakuasi jasad Maya. Sebagian polisi lainnya memeriksa keadaan sekitar dan mencoba mencari barang bukti kejahatan. Di saat yang bersamaan, beberapa polisi lainnya juga memeriksa rekaman CCTV dan juga catatan administrasi apartemen sewaan itu. Dari investigasi itu, polisi berhasil mengidentifikasi jasad yang ditemukan, yaitu sebagai Maya Gogoy. Mereka juga langsung mengetahui terduga pelaku, yaitu Araf Harni. Dari rekaman CCTV yang mereka temukan, Araf terlihat masuk bersama dengan Maya pada tanggal 23 November tahun 2024. Namun, dia hanya keluar seorang diri pada tanggal 26 November tahun 2024, di mana diketahui selama tanggal 23 sampai tanggal 26 tidak ada orang lain yang memasuki apartemen tersebut. Polisi pun langsung menetapkan Araf sebagai tersangka dan mengeluarkan surat penangkapan untuk Araf. Mereka langsung bergegas mencari lokasi keberadaan Araf. Sembari berusaha menemukan Araf, polisi juga berusaha mencari tahu siapa itu Araf dan apa hubungannya dengan Maya. Saat menghubungi kantor tempat Maya bekerja, polisi menemukan kalau Araf adalah kekasihnya. Mereka juga mengetahui kalau Araf ini seringkali cemburu dengan teman-teman lelaki Maya. Dan ini seringkali membuat mereka menjadi bertengkar. Karena hal ini, polisi menyimpulkan kalau pengeksekusian yang dilakukan oleh Araf adalah sebuah pengeksekusian berencana. Polisi mengetahui bahwa Araf berasal dari negara bagian Kerala. Mereka pun memusatkan pencarian di daerah tersebut. Selama beberapa hari, polisi terus berusaha menemukan keberadaan lelaki tersebut. Dan usaha mereka pun tidak sia-sia. Di mana 3 hari setelah penemuan jasad Maya, tepatnya pada tanggal 29 November tahun 2024, polisi berhasil menangkap Araf. Dia ditemukan di daerah Karnataka yang terletak di barat India. Setelah ditangkap, Araf langsung dibawa ke kantor polisi Bengaluru untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Tetapi sayangnya, sampai konten ini dibuat, proses peradilan pada Araf masih terus berjalan. Belum ada keputusan terkait bersalah atau tidaknya dirinya. Namun jika dia dinyatakan bersalah, Araf akan terancam hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi.
Kemudian, selagi Araf menjalani proses peradilan, keluarga Maya harus menanggung kesedihan karena kehilangan Maya. Maya adalah seorang tulang punggung yang menjadi tumpuan keluarganya. Dia tumbuh besar dalam keterbatasan dan tanpa orang tua. Dalam sebuah keterbatasannya itu, Maya berhasil tumbuh menjadi seorang wanita yang baik dan juga ceria. Dia telah menyebarkan kebahagiaan kemanapun dia pergi. Namun, semua itu telah menjadi sirna. Di usianya yang masih begitu muda, hidup Maya berakhir di tangan seseorang yang sangat dia cintai. Kini, keluarga Maya harus menanggung luka dan rasa sakit kehilangan orang yang paling berharga bagi mereka. Mari sama-sama kita doakan semoga keluarga Maya diberikan ketabahan dan kekuatan untuk melewati semua masalah ini. Dan semoga Maya dapat beristirahat dengan damai di alam sana. Dan yang terakhir, untuk kita para pendengar kisah semua, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.